Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ruzaki dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2021. Kebiasaan sehari-hari yang saya biasa lakukan adalah bermain game, mendengarkan musik, membaca berita online, dan menonton video edukasi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai minyak dan gas bumi. Let's check it out. Pengertian minyak dan gas bumi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, minyak bumi dapat diartikan sebagai minyak yang ditambang dari bumi seperti minyak tanah, bensin, kerosin, dan campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair dalam reservoir di bawah tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan. Sementara gas bumi dapat diartikan semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur, yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa terhubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas non-hidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alami. Percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah, yang komponen terpentingnya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, dan hexana. Pengertian minyak dan gas bumi dalam undang-undang. Dalam undang-undang tentang minyak dan gas bumi sebelum menginjak ayat 3, sebenarnya sudah dijelaskan tentang pengertian minyak bumi ayat 1 dan gas bumi ayat 2. Ayat 1 berbunyi, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan bumi. Sedangkan ayat 2 berbunyi, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Isu-isu mengenai minyak dan gas bumi, salah satunya adalah isu pajak karbon. Selanjutnya adalah salah satunya adalah isu pajak karbon. Dilansir dari detik.com, berita yang dipublikasikan pada tanggal 6 Juli tahun 2021 mengatakan pemerintah ingin melakukan pajak karbon melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Peraturan ini akan dilakukan terhadap industri yang menghasilkan emisi atau karbon dioksida maupun kendaraan pribadi seperti motor dan mobil dengan cara menambahkan harga pada bahan bakar yang menghasilkan karbon dioksida. Harga pajak karbon ini sekitar Rp30 per kilogram dari emisi yang dikeluarkan dari tempat industri. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada beberapa alasan pengenaan pajak karbon ini. Salah satunya adalah isu lingkungan. Sebab Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% pada tahun ini dan 29% pada tahun 2030. Selanjutnya, studi kasus mengenai kebakaran kilang Cilacap. Kilang Cilacap dibangun pada tahun 1976, sedangkan tangki 36T102 dibangun pada tahun 1983. Artinya tangki ini sudah beroperasi hampir 40 tahun. Kilang Cilacap memiliki kapasitas sekitar 348 MBSD atau million barrel steam per day. Kilang Cilacap baru saja mengalami kebakaran pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021. Ada pihak yang menduga kejadian ini disebabkan sabotase atau kesengajaan para pekerja. Akan tetapi ada alasan yang lebih masuk akal, yaitu tidak ada penangkal petir pada Kilang Cilacap yang sudah berumur 40 tahun, karena pada saat terjadi kebakaran cuaca sedang tidak baik-baik saja. Sehingga insiden kebakaran tangki akibat sambaran petir ini dapat dianalisis.
Apakah kondisi cuaca yang ada sekarang berbeda dengan 40 tahun belakang? Dalam kejadian tersebut, bisa kita simpulkan, perlu evaluasi secara mendalam terkait insiden kebakaran kilang Pertamina yang terus berulang. Sebab aspek Health, Safety, Security, and Environment HSSE dalam kegiatan operasi perusahaan minyak harus diutamakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.